MMC Hospital Podcast, from MMC to anywhere. Hai Metro Friends, welcome back to MMC Hospital Podcast. Ya, hari ini saya dengan Fona akan menjadi host untuk podcast kali ini. Untuk topik podcast hari ini kita akan membahas mengenai masalah kesehatan yang berkaitan nih dengan topik yang sedang hangat dibicarakan belakangan ini, yaitu polusi udara. Nah, masalah kesehatan apa sih? Nah, hari ini kita mau membahas lebih jauh tentang ISPA. Apakah seberbahaya itu? Nah, untuk narasumber kita pada hari ini dengan Dr. Andari Rahmani Putri MKM SPP, dokter spesialis paru di Rumah Sakit MMC. Kita sapa dulu yuk dokternya. Hai dokter, apa kabar dok hari ini? Baik, alhamdulillah. Halo Metro Friends, semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Amin. Nah, oke, kalau misalkan kita ngomongin tentang masalah kesehatan nih ya dok, apalagi kayak tentang polusi udara belakangan ini, pasti kan banyak banget nih kayak mitos ataupun kayak info-info yang beredar, tapi kita nggak tahu nih bener atau enggak sih sebenarnya. Yap. Nah, untuk itu yang pertama, sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai ISPA-nya sendiri, kita mau mengupas dulu nih tentang mitos fakta yang banyak beredar di masyarakat. Aku mulai dari mitos fakta yang pertama ya dok. Oke. Nah, yang pertama, mitos atau fakta sih dok kalau ISPA adalah penyakit yang menular? Fakta. Kenapa? Karena ISPA itu singkatan dari infeksi saluran pernapasan akut ya. Akut atau kronik itu bedanya adalah kalau akut terjadinya dalam waktu yang singkat nih, jadi baru terjadinya. Nah, itu penyakit ini biasanya paling banyak disebabkan oleh bakteri. Bisa bakteri, bisa virus. Dulu kan ada COVID ya karena virus ya. Ini karena bakteri, virus ataupun jamur juga bisa. Nah, ini gimana sih kok bisa menyebar, kok bisa menular? Karena kan kita bicara, kita nafas, kita batuk nih kalau lagi ISPA ya. Bisa menular melalui droplet yang kemudian nanti dihirup oleh orang lain. Nah, dari situlah penyebarannya. Jadi menular ya. Kalau virus bisa juga sih sama aja, bukan droplet juga airborne sama kayak COVID kemarin. Jadi fakta kalau itu adalah penyebaran menular. Oke. Ya, jadi untuk yang pertama, ISPA itu memang fakta ya Metro Friends bahwa ISPA adalah penyakit yang menular. Nah, selanjutnya mitos fakta yang kedua. ISPA itu mudah menyerang kala imunitas tubuh kita rendah. Mitos atau fakta itu dok? Fakta dong pastinya. Jadi masing-masing di diri kita ya Metro Friends itu memiliki barrier atau pertahanan tubuh yang kita sebut imunitas. Termasuk saluran pernapasan kita. Saluran pernapasan kita memiliki barrier atau penjaganya tersendiri nih. Nah, ISPA ini sebenarnya bisa menyerang siapa saja ya dari berbagai umur. Kita tidak hidup di lingkungan yang bersih udaranya ya, seperti kita ketahui Jakarta dengan tingkat polusinya. Nah, seiring dengan pertambahan polusi, kemudian pertambahan manusia, pertambahan kendaraan umum, terus asap kendaraan dan sebagainya itu kemudian masuk terhirup, kemudian itu merusak tuh barrier pertahanan diri kita. Otomatis apabila barriernya rusak, apabila kita menghirup bakteri, virus atau dan yang lainnya, zat iritan, maka masuk dan berkembang biak menjadi penyakit. Gitu. Tapi kalau misalnya kita memiliki daya tahan tubuh yang lebih baik, misalnya pada usia-usia yang produktif, kemudian dengan gizi yang baik, tidak merokok, otomatis bariernya akan lebih baik. Maka kalaupun akan masuk terhirup itu bakteri atau iritannya, masih bisa ditangkis tuh sama daya tahan tubuh kita. Oke, baik. Berarti memang ISPA itu sangat berkaitan ya dok, kalau misalkan daya tahan tubuh kita lagi rendah itu lebih gampang terserang. Lebih gampang karena sebenarnya kalau misalnya masuk aja nih, kita kan nggak mungkin ya di daerah yang misalnya daerah pegunungan kan udaranya bagus tuh ya. Kita napas sampai di Jakarta kita nggak usah napas deh, kan nggak mungkin ya. Jadi akan terus masuk nih, tapi mekanisme pertahanan tubuh ada. Pertama misalnya dari fili hidung, bulu-bulu hidung, kemudian dari saliva atau air ludah, itu ada tuh sebenarnya masih bisa melawan. Tapi kalau nih misalnya fili-fili hidungnya bermasalah, kemudian dalam saluran napasnya memang sudah memiliki masalah, maka masuklah zat-zat tadi gitu.
Oke, baik dok. Nah, kita lanjut untuk ke mitos fakta yang selanjutnya. Mitos atau fakta sih dok kalau ISPA itu merupakan penyakit musiman? Penyakit musiman. Eh mitos deh kalau gitu. Ya karena bisa terjadi kapan saja. Karena disebutnya infeksi saluran pernapasan akut. Akut kan berarti dalam waktu yang sementara. Sedangkan kalau di Indonesia itu ada penyakit-penyakit endemik, kita kan negara tropis ya sebenarnya. Nah, negara tropis ini ada nih bakteri-bakteri yang lebih gampang hidup di udara atau di lingkungan kita. Jadi bisa terjadi kapan saja sebenarnya. Memang pada musim-musim tertentu, misalnya pada musim hujan. Nah, anak-anak atau orang dewasa ya yang memiliki sensitivitas saluran napas yang lebih tinggi dibandingkan dengan orang lain. Sensitif kan macam-macam ya, ada misalnya kulitnya sensitif kalau kena matahari, ini saluran napasnya lebih sensitif pada cuaca misalnya. Nah, dengan itu maka lebih mempermudah datangnya penyakit atau sudah terinfeksi saluran pernapasan. Tapi mungkin di suhu yang lebih panas misalnya, nah ini dia lebih tahan gitu. Bukan berarti nggak bisa nih terkena infeksi saluran pernapasan atas akut. Oke, berarti kalau untuk ISPA itu memang setiap saat tuh bisa ya? Bisa dok? saja, Bukan. penyebabnya aja. Yang Penyebabnya. mungkin yang musiman kayak buah deh, musimnya apa? Ini musimnya lagi apa? Lagi banyak virus misalnya seperti itu, lagi banyak bakteri sekitar sini. Kalau bakteri ada terus sih sebenarnya. Biasanya virus tuh, misalnya kalau pada musim hujan, terus misalnya banyak sampah kayak gitu-gitu kan, menggenang air mesti dari sana. Oke, nah untuk selanjutnya nih dok, ini mitos fakta nih yang pasti benar-benar lagi banyak dibincangkan nih. Ya. Karena sekarang kan polusi udara lagi tinggi ya dok. Betul. Nah, mitos atau fakta sih dok kalau misalkan ISPA itu sulit diobatin kalau kita tuh sering terpapar asap. Fakta. Jadi asap ini nanti dia ada partikelnya. Jadi udara yang kita hirup itu sebenarnya pasti dia terkandung di dalamnya partikel-partikel debu ya kan, kayak saya tadi bilang. Kalau kita di Jakarta nggak mungkin kita nahan napas ya kan, padahal ada terus nih di lingkungan. Sebenarnya di dalam ruangan tuh juga ada, misalnya kayak ada yang merokok dalam ruangan atau debu-debu dari atas meja itu juga ada. Nah, partikel-partikelnya ini ada ukurannya. Pada ukuran-ukuran tertentu ada yang sampai ke saluran napas sampai bagian dalam. Jadi saluran napas kita itu tadi saya katakan ya itu kayak berisi balon-balon atau ada alveolusnya. Nanti si debu-debu atau partikel-partikel dari debu tadi yang ukurannya kita sebut partikulat meter, itu ada ukurannya sampai kecil banget sampai ke saluran napas paling dalam sampai ke alveolus. Nah, yang harusnya isinya hanya udara aja itu kemudian diisi sama mereka. Si debu-debu atau partikulat meters ini tadi ya, dia merusak nih barriersnya yang harusnya mulus-mulus aja nih kayak jalanan baru jadi. Nah itu karena ada mereka jadi geradakan kayak jalanan kena hujan sekian lama. Nah kalau jalan geradakan itu kan kalau ada air yang masuk atau apa dia akan menggenang di sana. Nah bayangan analoginya seperti itu. Nah dari situ akan membentuk koloni kuman. Nanti nih makanya beberapa pasien tuh, saya udah sembuh nih kemarin kayak 2 minggu atau nggak nyampe deh beberapa hari saya sehat-sehat aja. Terus kok muncul lagi? Itu tadi karena memang bariernya tuh sebenarnya sudah dirusak oleh partikulat meter tadi, kemudian mempermudah untuk kembalinya kuman-kuman tadi masuk dan terinfeksi kitanya. Oke. Nah jadi memang di situasi yang lagi polusi udara tinggi kayak gini rentan banget ya dok. Betul. Untuk terkena ISPA. Nah oke, untuk mitos dan fakta kita sudah bahas nih dok. Nah sekarang kita masuk nih untuk membahas lebih dalamnya lagi tentang ISPA-nya. Nah tadi kan dokter Andri sudah menyebutkan ya bahwa ISPA itu infeksi saluran pernafasan akut. Nah kategori penyakit apa aja sih dok yang termasuk di ISPA itu dok? ISPA ini sebenarnya bisa menyerang kita di saluran pernapasan bagian atas maupun bawah. Ya bagian atas tuh mungkin teman-teman biasanya batuk pilek, ya batuk pilek yang sementara atau tenggorokannya rasanya nggak nyaman, biasanya kayak gitu ya. Kalau kita sebut misalnya rhinofaringitis, rhino itu dari hidung, kemudian faring tuh yang di belakang nih yang suka kalau pernah dengar amandel tuh gitu ya, amandelnya gede nih gitu atau merah nih tenggorokannya. Nah itu bisa tuh
sebenarnya itis itu adalah infeksi atau peradangan. Jadi sebenarnya ada terdapatnya infeksi itu karena mekanisme daya tahan tubuh kita. Jadi kalau itunya belum merah, kalau belum ada rasa nggak nyaman, itu sebenarnya belum ada respon tubuh kita. Nah ini bisa sampai dari atas ataupun sampai ke bawah. Karena saya dokter paru, saya bicara dari bawah dulu kali ya. Kalau dari bawah kita bisa lihat pasien-pasien yang kalau peradangan bronkitis itu sama terjadinya peradangan pada percabangan saluran napas. Di saluran napas kalau lihat gambar paru itu ada masuk sini kemudian nyebar parunya kanan kiri ya. Nah itu ada saluran-salurannya kayak cabang-cabang. Nah cabang-cabangnya ini terinfeksi itu peradangan merah, jalan yang tadinya longgar buat keluar masuk udara jadi sempit. Jadi pasiennya kadang-kadang rasanya berat napasnya. Atau pasiennya juga ngerasa kok banyak banget saya batuk dahaknya susah keluar, atau kalaupun ada dahaknya keluar terus. Rasanya sulit sekali bernapas dengan lega, berbunyi krek-krek gitu ya. Itu kalau infeksi. Kemudian pada pasien-pasien yang lagi saya sebutkan adalah pasien-pasien yang memiliki sensitivitas saluran napas yang lebih tinggi. Misalnya punya riwayat penyakit asma nih ya. Dengan terjadinya peradangan pada saluran napas atau inflamasi, maka akan timbul nih serangan asma. Ya kita tahu pasien asma itu kan susah sekali bernapasnya karena itu tadi saluran napasnya tuh sempit, yang harusnya lebar jadi sempit. Ya terus ada pasien-pasien yang misalnya bekas perokok atau perokok pasif sekian lama, atau kalau ibu-ibu mungkin yang orang-orang tua kita yang zaman dulu memasak menggunakan kayu bakar, atau orang-orang yang mungkin masak juru masak, atau pekerja-pekerja yang tidak memiliki tempat kerja yang memiliki ventilasi yang baik. Nah itu biasanya bisa mengakibatkan kekambuhan, jadi sesak napas, biasanya paling banyak sesak napas dan batuk. Ya kemudian nanti akan ada gejala sistemik lain seperti demam, mual muntah segala macam itu ada. Kemudian penyakit-penyakit infeksi yang memang endemis di Indonesia seperti TB, tuberkulosis ya, dipermudah dengan terdapatnya polusi udara yang makin tinggi ini. Memang penyebabnya tuberkulosis adalah Mycobacterium, jadi bakteri khusus gitu ya. Tapi kita mempermudah, jadi seperti faktor resikonya untuk penyakit seperti itu. Hingga ke kanker paru. Kok jauh banget ya sampai ke kanker paru? Kita bisa bilang dia masuk sampai ke saluran napas paling kecil-kecil, paling ujung bronkiol yang paling kecil. Dia merusak di situ. Nah dari situ kerusakan sel, nanti dia akan berubah menjadi sel kanker seperti singkatnya seperti itu. Jadi sebenarnya ada nih efek jangka pendek sampai ke jangka panjangnya. Nah kalau untuk saluran napas bagian atas mungkin sebenarnya dokter THT yang lebih menyampaikannya lebih kompetensinya. Cuma memang biasanya yang atas dulu nih, karena masuk ke atas kan ya. Jadi batuk pilek, terus kemudian tenggorokan terasa nyeri, tidak nyaman. Kalau memang masih ada amandel itu membesar, kemudian bisa jadi di sini ada pembengkakan nih kanan kiri gitu ya. Kalau ada infeksi biasanya seperti itu. Oke. Dok, ini kan kalau lagi polusi udara gini, aku sering kayak banyak teman-teman juga nih yang ternyata batuknya berbarengan gitu kan. Nah, berarti kalau misalkan kayak gitu, itu kan berarti hitungannya menular ya dok. Nah, gimana biar maksudnya tuh kita kayak sebenarnya kalau untuk mencegahnya mungkin kan agak gimana ya, kalau aku bilang kayak agak susah ya, karena kan hitungannya apalagi kita dalam satu udara yang sama, satu ruangan. Nah itu gimana dok untuk meminimalisirnya mungkin? Sebenarnya susah ya, karena kan kita satu daerah, satu ruangan lah gitu kan. Kalau misalnya perkantoran kan kubikel gitu ya, jadi nggak mungkin. Jadi paling pakai masker kain kayak sebenarnya udah jarang yang pakai. Jadi paling pakai masker bedah, itu yang filtrasinya 95%. Kemudian kalau yang advance, kalau dalam ruangannya memang benar-benar ada yang lagi sakit, disarankan yang sakit itu ya sebenarnya harusnya dia punya kesadaran untuk pakai masker. Kalau yang sakit tidak punya kesadaran, maka kita punya kesadaran diri untuk melindungi diri kita pakai yang lebih baik, misalnya KN95 atau N95. Tapi pada orang-orang yang tidak biasa menggunakan masker dengan filtrasi tinggi kayak gitu, mungkin sesek ya gitu. Jadi kalau nggak, minimal masker bedah kan tipis ya sebenarnya, asal yang benar, jangan yang asal belinya gitu. Oke dok, tadi kan ada sama
humidifier, air purifier. Dalam ruangan salah satu ikhtiarnya mungkin bisa itu. Kan sekarang berbagai macam merek, berbagai macam harga sudah ada ya. Jadi udara dalam ruangannya tetap seusaha mungkin kita filter gitu. Nah dok, kalau tadi kan ada dampak jangka panjangnya itu bisa sampai ke kanker paru ya dok. Betul. Itu kan yang benar-benar parahnya nih. Kalau misalkan kayak dampak dari ISPA-nya yang mungkin lagi banyak banget nih dok, yang orang-orang lagi mungkin pasien-pasien yang dokter lagi tanganin tuh apa sih dok biasanya keluhan mereka? Paling banyak saat ini itu bronkitis dan pneumonia. Pneumonia itu ada infeksi paru gitu. Infeksi paru, jadi saluran napasnya terganggu, parenkim parunya atau parunya sendiri terganggu. Jadi aku bilang tadi dua ya, ada saluran napas, ada parunya nih. Nah kan masuk ke dalam, terus kemudian ke alveolus satu, ya kemudian itu mendengar jadi kayak infeksi pada pasiennya, sakit nih pasiennya, mulai demam, ada gejala sistemik yang mulai demam, dahaknya produktif banyak dan mulai berubah warna, itu banyak, sehingga itu membutuhkan perawatan ya, biasanya kayak gitu butuh perawatan, itu tanda infeksinya dia meningkat. Kemudian in advance pasien-pasien asma, dia terjadi serangan, mungkin kalau biasa-biasa aja serangannya bisa hilang dengan inhaler yang memang dimiliki, tapi kalau serangannya cukup berat, itu nanti akan membutuhkan perawatan di rumah sakit supaya menurunkan inflamasinya. Kadang-kadang bakterinya iya, jadi pneumonia iya, dia menginjus atau men-trigger terjadinya asma yang kumat. Rata-rata sih itu sekarang. Oke. Nah kalau untuk batuk sendiri kan dok, kan pasti banyak dan mungkin udah menganggapnya udahlah sesuatu yang biasa aja lah ya kalau batuk. Nah sampai di keadaan bagaimana kita tuh mulai mulai harus perawatan tuh dok. Kalau untuk batuknya sendiri, karena kan banyak orang yaudah lu cuma batuk doang nanti juga sembuh gitu kan. Tapi sampai di titik mana kita terus sadar ini tuh sebenarnya bukan batuk biasa loh kayak gitu. Jadi pasien paru itu sebenarnya sebagian besar datang sudah dalam kondisi yang cukup berat, biasanya gitu. Karena tadi pasien merasa ya batuk-batuk ringan biasa loh, orang kena debu ya pasti batuk lah gitu. Kapan mungkin kembali ke diri masing-masing. Kalau memang misalnya punya riwayat penyakit misalnya asma ya, atau punya riwayat alergi misalnya, saya udah mulai batuk-batuk nih 1-2 hari nih, kita cek deh ya. Kalau emang asma kan pasti punya obat rutinnya, dipakai. Kalau dipakai obat rutinnya kok tidak membaik, segera aja ke dokter, segera aja memeriksakan diri gitu. Mengenai nanti harus dirawat, harus memiliki perawatan inap atau tidak, itu kan nanti ditentukan oleh klinisinya atau tenaga medis yang ditemuin. Tapi kalau pasien pada masing-masing diri aja nih, batuk nih udah mulai 1 minggu nih, yang tadinya cuma batuk-batuk aja sekali-sekali kok hampir sepanjang hari ya, atau kok kalau sekalinya batuk nggak berhenti-berhenti, atau kok dahak saya mulai berubah warna atau kok mulai mengental, langsung aja periksakan diri. Kalau saya pribadi lebih mementingkan kita diagnosis yang jauh dulu deh, daripada kita kurang. Atau kita datang, oh ternyata nggak apa-apa, ya syukur. Kita cuma misalnya radang biasa, misalnya gitu ya. Radang biasa tuh apa sih sebenarnya ya, baru sampai atas nih, baru sebentar gitu ya, belum terlalu berat. Mungkin di atas baru merah nih, baru mulai meradang nih gitu. Belum sampai saluran napasnya belum menyempit, belum ada masalah di saluran napasnya gitu ya. Udah periksakan diri, kita minum obat, kan mencegah lebih baik dari mengobati kan, kita semua tahu ya. Itu udah mulai aja kita benahi diri. Kalau emang rasanya udah mulai gak nyaman, periksakan diri. Tapi kalau misalnya ini aduh belum sempet nih kerjaannya dari pagi sampai malam gimana, ya udah tingkatin dulu imunitas kita. Gimana? Minum air putih dulu banyak-banyak. Minum yang banyak, jangan kurang. Jadi kalau kita kan kayak hirup nih, baik lagi napas kan nggak mungkin pilih-pilih tempat ya. Kalau masuk tertelan saluran pencernaan ya sudah selesai. Banyak minum air putih, jadi banyak buang air, banyak itu kan nggak masalah jadinya. Terus kemudian makan makanan yang bergizi sebenarnya gitu ya. Ya itu sih semua orang juga tahu ya, 4 sehat 5 sempurna sebenarnya. Cuma itu kan hanya tagline aja ya. Kita kan belum tentu. Coba ya kerja sehari-hari makanannya apa sih? Ya sore-sore, siang-siang ngopi, udah mulai ngantuk pesan kopi manis. Temennya apa, gorengan dong. Masa rebusan kan
ya nggak cocok ya gitu ya. Makan siang juga gitu sama. Nah kita benahi dari situ, dari pola hidup kita aja. Kemudian apabila perlu tambahkan vitamin gitu. Tambahkan vitamin. Kadang-kadang kalau ada waktu misalnya di MCU atau ada waktu kita untuk memeriksa ada nih kadar vitamin, misalnya kadar vitamin D dalam tubuh kita sampai mana sih ya? Ternyata sebagian besar orang Indonesia tuh kekurangan gitu. Berarti kita masuklah vitamin D gitu. Kalau kira-kira kelihatannya kita kurang vitamin apa misalnya C atau B, ya makanlah itu. Taunya dari mana ya? Nanti ada pemeriksaannya atau lebih baik kita konsultasi nih misalnya ke dokter gizi, beliau akan kasih meal plan dan kasih vitamin mana sih yang kita perlukan gitu.